Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Sebelumnya puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan rahmatnya kita bisa memaparkan materi tentang pendekatan dalam kajian filsafat pendidikan Islam, yaitu ada ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya Aulia Fitri dengan NIM 248110017 dan rekan saya Silviana Fitri dengan NIM 24811110009. Sebelumnya saya mohon izin kepada dosen pengampu Bapak Dr. Haji Iwan, Magister Agama, untuk memaparkan materi ini. Langsung saja ada latar belakang. Nah, perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan itu mendorong lahirnya inovasi, di mana filsafat itu berperan sebagai dasar berpikir kritis. Dalam pendidikan, khususnya pendidikan Islam, filsafat diperlukan untuk mengembangkan potensi spiritual, intelektual, dan moral peserta didik. Tokoh-tokoh filsafat Islam seperti Al-Kindi dan Ibnu Sina berhasil menggabungkan filsafat dengan ajaran Islam, sehingga memperkaya konsep pendidikan. Melalui filsafat, pendidikan mampu merumuskan nilai dan tujuan yang berlandaskan etika serta relevan dengan kebutuhan zaman. Dengan filsafat, pendidikan Islam mampu membentuk generasinya yang cerdas, bijaksana, dan berakhlak mulia untuk menghadapi tantangan zaman modern. Next. Nah, selanjutnya itu ada pengertian tentang filsafat. Filsafat itu berarti cinta kebijaksanaan. Dan bukan sekedar kebijaksanaan, melainkan usaha serius dan kritis menggunakan rasio untuk mencari kebenaran dan nilai dalam hidup. Filsafat itu adalah ilmu pengetahuan dengan metode mencari kebenaran yang dapat dipahami oleh pikiran manusia menurut Abdullah Saleh Abdullah. Pendidikan itu berasal dari kata didik, yang berarti perbuatan mendidik, sedangkan Islam itu berarti berserah diri dan tunduk kepada Allah dengan ikhlas dan sabar. Nah, para ahli mencoba merumuskan pengertian filsafat itu pendidikan Islam, yaitu ada filsafat pendidikan Islam itu menurut konsep berpikir, yaitu tentang pendidikan yang berlandaskan ajaran Islam yang bertujuan mengembangkan manusia secara utuh dan dijiwai nilai-nilai Islam menurut Muzayyin Arifin. Terus ada juga penjelasan dari Ahmad Damarimba yang menjelaskan filsafat pendidikan Islam itu memiliki batasan dalam penggunaan akal. Nah, akal itu tidak bersifat tanpa batas, melainkan disesuaikan dengan prinsip-prinsip keimanan seseorang. Terus ada pendapat Omar Muhammad At-Taimi Al-Syabaini, yang dimana beliau menjelaskan secara praktis, filsafat pendidikan Islam itu merupakan penerapan pandangan dan kaidah filsafat dalam pendidikan yang berlandaskan ajaran Islam. Nah, terus ada pendapat dari Abu Dinata. Beliau ini berpendapat kajian filsafat pendidikan Islam itu mencakup berbagai masalah pendidikan yang didasarkan pada Al-Quran, hadis, dan pemikiran filsuf-filsuf muslim. Kajian ini berbeda dengan filsafat yang bersifat liberal dan tidak berlandaskan etika. Terus terakhir ada pendapat dari Imam Bernadib dan Harun Nasution. Beliau juga berpendapat filsafat itu pendidikan Islam bersifat menyeluruh. Jadi filsafat itu menyeluruh dan sistematis menggunakan pemikiran logis serta teratur untuk memahami kebenaran dan kebajikan. Nah, langsung saja untuk penjelasan ontologi. Nah, ontologi itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu ontos atau artinya ada dan logos artinya ilmu. Secara harfiah, ontologi adalah cabang filsafat yang mempelajari hakikat, keberadaan serta hubungan antar entitas di alam semesta. Ontologi adalah cabang filsafat yang membahas hakikat keberadaan, yaitu mengenai apa yang ada, bagaimana ia ada, dan apa makna dari keberadaannya. Ontologi menyelidiki berbagai jenis entitas
yang ada di dunia, serta hubungan yang terjadi di antara mereka. Meskipun termasuk dalam ranah metafisika, karena membahas konsep-konsep abstrak yang melalui pengalaman empiris. Ontologi juga memiliki keterkaitan erat dengan epistemologi yang membahas pengetahuan dan cara memperolehnya. Selanjutnya itu tentang beberapa teori tentang ontologi yang telah diusulkan oleh para ahli. Yang pertama itu ada realisme. Realisme itu realitas benar-benar ada di luar pikiran, yang berarti kenyataan itu ada di luar kepala kita. Contohnya itu, meja di depan Anda tetap ada, meskipun Anda itu tidak memikirnya. Nah, yang kedua itu ada idealisme, yaitu realitas hanya ada dalam pikiran manusia, yang berarti kenyataan hanya ada dalam pikiran kita. Contohnya tuh, meja itu di depan Anda, hanya ada karena Anda melihatnya dan memikirnya. Jadi tuh karena Anda tadi memikir, jadinya Anda melihat langsung berpikir. Sedangkan tadi realisme itu ada tapi Anda nggak melihatnya, sama aja nggak Anda pikirkan. Selanjutnya itu ada fenomenologi, yaitu realitas dipahami dengan melihat apa adanya tanpa prasangka atau interpretasi tambahan. Yang berarti kenyataan adalah apa yang kita lihat tanpa ditampa interpretasi pribadi, yang dimana deskripsi meja persis seperti bentuk dan warnanya bukan fungsinya. Nah, selanjutnya ada konstruktivisme, yang berarti realitas terbentuk melalui konstruksi sosial, budaya, dan interpretasi manusia atas pengalaman, yang dimana kenyataan itu dibentuk oleh pengalaman, budaya, dan interpretasi manusia. Terus yang terakhir ada nominalisme, yaitu realitas hanya berupa nama atau konsep yang dibuat manusia untuk memahami dunia. Jadi hanyalah label atau nama yang kita berikan kepada sesuatu. Contohnya meja, yaitu ya hanyalah meja. Selanjutnya ada perdebatan atau masalah-masalah fisiologis. Dalam kajian ontologi terdapat beberapa permasalahan klasik yang menjadi bahan perdebatan antara lain itu yaitu ada realisme versus nominalisme, yaitu perdebatan apakah objek itu benar-benar ada di luar pikiran manusia atau hanya sekedar konsep dan nama. Yang kedua itu ada monisme versus dualisme, yaitu apakah realitas terdiri atas satu substansi seperti materi saja atau dua substansi yaitu jasad dan ruh. Yang ketiga itu ada determinisme versus kebebasan, yaitu perdebatan filsuf antara apakah segala tindakan manusia sudah ditentukan sebelumnya oleh kondisi-kondisi tertentu atau manusia memiliki kebebasan mutlak dalam menentukan pilihannya. Terus ada aliran tentang hakikat manusia. Ada 4 ya. Yang pertama itu ada materialisme, yaitu menjelaskan tentang hakikat manusia adalah materi. Yang kedua ada idealisme, yaitu hakikat manusia itu adalah ruh. Yang ketiga ada dualisme, manusia itu terdiri dari jasad dan ruh yang saling berinteraksi. Dan terakhir itu ada eksistensialisme, yang berarti hakikat manusia itu ditentukan oleh pilihan dan tindakan dalam hidupnya. Nah, terus ada pendapat dari menurut tujuan pendidikan menurut Al-Ghazali. Pandangan pendidikan menurut Imam Al-Ghazali itu menempatkan tujuan utama pendidikan sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Pendidikan dipandang bukan hanya sebagai proses intelektual semata, melainkan sebagai jalan untuk mencapai kebahagiaan yang hakiki, baik di dunia maupun di akhirat. Dalam pandangannya, ilmu memiliki kedudukan yang sangat mulia karena menjadi perantara bagi amal. Sementara amal itu sendiri merupakan jalan yang mengatakan manusia kepada kebahagiaan akhirat. Oleh karena itu, pendidikan hanya mampu membentuk manusia yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki kesadaran spiritual yang tinggi untuk menjalankan amal soleh sebagai manifestasi dari ilmunya. Nah, terus ada hakikat ilmu menurut Imam Al-Ghazali, yaitu ilmu itu adalah jalan menuju Allah, sudah dijelaskan ya tadi, dan sarana untuk kebahagiaan dunia dan akhirat. Yang kedua itu ilmu adalah keutamaan pada diri kita sendiri, sifat
ya, termasuk sifat kesempurnaan Allah. Yang ketiga itu ada ilmu harus diamalkan. Tanpa ilmu itu tidak sempurna. Percuma kalau ada ilmu tapi tidak diamalkan. Sama aja tidak bermanfaat. Yang keempat itu ada ilmu dibedakan menjadi fardu ain. Ada wajib bagi setiap muslim dan fardu kifayah cukup dipenuhi sebagai umat. Terakhir ada tujuan pendidikan menurut Imam Al-Ghazali. Yang pertama itu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua itu menggali dan mengembangkan potensi fitrah manusia. Yang ketiga itu membentuk akhlak mulia dan membersihkan jiwa dari sifat tercela. Terus ada menjadikan manusia itu profesional untuk tugas duniawi. Terus untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat melalui ilmu dan beramal. Nah, terus tuh implikasi ontologi itu terhadap sistem pendidikan Islam. Implikasi ontologi terhadap tujuan pendidikan Islam itu membentuk insan kamil, yakni manusia yang berperan sebagai hamba Allah sekaligus khalifah di bumi. Pendidikan Islam harus diselaraskan dengan dimensi ilahiyah melalui wahyu, sehingga tidak hanya menekankan aspek intelektual, tetapi juga spiritual dan moral. Pendidikan dituntut untuk mendorong dinamika dengan kreativitas, bukan sekedar melahirkan sikap dogmatis. Sejalan dengan teori fitrah, manusia pada dasar lahiriahnya dengan potensi iman, tauhid, dan kesucian. Sehingga pendidikan berperan penting dalam mengembangkan serta mengarahkan potensi tersebut agar tercapai kesempurnaan hidup di dunia dan akhirat. Peran ontologi dalam pendidikan kontemporer. Yang pertama itu, ontologi membantu melihat belajar bukan hanya proses kognitif, tetapi juga sosial, emosional, dan material. Yang kedua itu, digitalisasi pendidikan memunculkan ontologi relasional, yaitu pembelajaran hasil interaksi kompleks manusia, teknologi, dan lingkungan. Yang ketiga itu kritik terhadap pendidikan gaya bank. Perlunya ontologi partisipatif di mana guru dan siswa sama-sama subjek aktif. Yang terakhir itu ada teori aktor jaringan, yaitu pembelajaran melibatkan interaksi manusia, benda, material, dan teknologi. Terus ada ontologi dan penelitian pendidikan. Ontologi realis yaitu penelitian mencari hukum kausal universal. Yang kedua ada ontologi konstruktivis, penelitian fokus pada makna dan konteks. Terus ada evaluasi pendidikan yang seharusnya tidak hanya mengukur pengetahuan tetapi juga transformasi. Ontologi peserta didik, maksudnya cara berada dan berinteraksi dengan dunia. Nah, ontologi dalam pendidikan Islam itu, membahas hakikat, realitas, dan akar ilmu pengetahuan. Wahyu itu, ontologi tidak bisa dipisahkan dari wahyu yang disampaikan dari Allah. Terus ada tiga konsep utama dalam ontologi itu ada taklim, pengetahuan kognitif. Kedua ada tarbiyah yang dimana pembinaan dan efektif. Terus ada takdim yaitu ada psikomotorik dan moral. Selanjutnya epistemologi yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Waktu dan tempat saya persilakan. Oke, baik, terima kasih untuk pemateri pertama. Saat ini saya akan menjelaskan tentang epistemologi. Jadi secara pengertian, epistemologi itu secara bahasa, epistemologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu episteme berarti pengetahuan dan logos berarti teori atau kajian. Nah, secara istilah, epistemologi itu cabang filsafat yang membahas asal-usul, sumber, batas, dan validitas pengetahuan. Dalam tradisi barat, epistemologi itu berkembang melalui beberapa aliran, misalnya rasionalisme yang dipelopori oleh Descartes yang menekankan akal sebagai sumber pengetahuan, empiris oleh John Locke yang menganggap pengetahuan berasal dari pengalaman, positivisme oleh Auguste Comte yang menekankan pengetahuan sah jika diuji empiris, dan fenomenologi oleh Husserl yang menekankan kesadaran manusia. Sementara itu, epistemologi Islam bersifat integratif karena menekankan wahyu dan intuisi spiritual. Dalam pendidikan Islam, epistemologi tidak hanya membahas cara memperoleh ilmu, tetapi juga tujuan penggunaannya untuk ibadah dan kemaslahatan umat.
Selanjutnya ada sumber pengetahuan. Dalam epistemologi Islam, pengetahuan itu tidak hanya berasal dari satu sumber. Islam itu menegaskan adanya integrasi dari 4 sumber utama, yaitu wahyu, akal, pengalaman empiris, dan intuisi. Nah, semua sumber ini saling melengkapi dan menolak pemisahan antara ilmu agama dan ilmu umum. Pertama, ruang lingkupnya pada wahyu, itu sumber pengetahuan tertinggi dan mutlak berupa Al-Quran dan hadis. Wahyu itu menjadi tolak ukur kebenaran serta landasan utama agar ilmu selalu berada dalam bingkai nilai ilahi. Contohnya ilmu fikih dan akidah itu kan bersumber dari Al-Quran. Nah, karena ilmu itu tidak bisa ditemukan melalui observasi atau akal, tapi langsung dari wahyu Allah. Terus yang kedua itu ada akal. Artinya itu alat yang diberikan Allah untuk memahami wahyu, menafsirkan realitas, serta mengembangkan ilmu pengetahuan. Akal membantu manusia berpikir logis, kritis, dan menyusun teori secara sistematis. Contohnya itu menentukan arah kiblat dengan perhitungan matematika. Nah, karena arah kiblat bisa diketahui melalui logika dan pengetahuan akal. Terus yang ketiga itu ada pengalaman empiris, diperoleh melalui pengamatan indrawi dan penelitian. Pengalaman empiris itu menunjukkan hukum-hukum alam yang teratur sebagai tanda kebesaran Allah serta menjadikan dasar berkembangnya ilmu sains. Contohnya itu ada meneliti khasiat tanaman obat melalui eksperimen di laboratorium. Nah, karena kebenaran diperoleh melalui bukti nyata dan pengalaman langsung. Terus ada intuisi atau disebut juga irfani, itu pengetahuan yang muncul dari kesucian hati dan kedekatan spiritual dengan Allah. Intuisi itu memberi pemahaman batiniah yang tidak dapat dicapai dengan akal atau eksperimen semata, sehingga melengkapi sumber-sumber pengetahuan lainnya. Contohnya, ulama itu mendapatkan hikmah melalui zikir dan tafakur. Nah, karena pengetahuan ini muncul dari pengalaman batin, bukan eksperimen atau logika semata. Jadi keempat sumber ini saling melengkapi agar ilmu itu tidak hanya bersifat rasional, tetapi juga bernilai spiritual. Lanjut. Terus selanjutnya ada kebenaran pengetahuan. Dalam Islam itu kebenaran dipahami secara berlapis, meliputi aspek religius, filosofis, estetis, dan ilmiah. Nah, keempat jenis kebenaran ini saling melengkapi dengan wahyu, dengan puncak kebenaran yang menjadi tolak ukur bagi semua pengetahuan. Di ruang lingkup kebenaran pengetahuan itu, yang pertama ada kebenaran religius, kebenaran yang bersumber dari wahyu Allah, bersifat mutlak, absolut, dan tidak dapat dibantah. Ia menjadi landasan utama dalam menilai kebenaran lain. Contohnya kewajiban sholat 5 waktu. Karena kewajiban ini bersumber dari Al-Quran, bukan hasil dari manusia. Terus ada kebenaran filosofis, kebenaran yang lahir dari perenungan akal dan pemikiran logis manusia. Sifatnya relatif, tidak berbeda sesuai sudut pandang dan aliran filsafat yang dianut. Contohnya, melalui dilanjut, contohnya itu memahami konsep keadilan melalui diskusi dan logika. Karena kebenaran ini diperoleh dari pemikiran rasional manusia. Nah, terus selanjutnya ada kebenaran estetis. Kebenaran yang didapat dari pengalaman keindahan dan harmoni. Ia mengajarkan nilai keselarasan, rasa indah, dan makna yang melampaui sekadar logika rasional. Contohnya, keindahan kaligrafi sebagai ekspresi dari nilai Islam. Karena nilai estetika itu menyampaikan kebenaran melalui keindahan bentuk. Terus yang keempat, itu ada kebenaran ilmiah. Kebenaran yang diperoleh melalui metode ilmiah yang rasional, empiris, sistematis, dan diuji berulang. Sifatnya itu objektif, tetapi tetap terbuka untuk diperbarui dengan penemuan baru. Contohnya ada penelitian tentang rotasi bumi, karena dibuktikan itu melalui metode ilmiah dan data observasi. Selanjutnya ada batas pengetahuan. Epistemologi itu membahas sejauh mana manusia mampu mengetahui sesuatu. Barat modern membatasi pengetahuan pada hal-hal empiris yang dapat diamati dan diuji. Sementara Islam itu mengakui pengetahuan yang lebih luas, mencakup aspek empiris sekaligus transendental yang bersumber dari wahyu. Nah, karena dibagi menjadi dua,
Menjelaskan lengkapnya, untuk Barat, itu pengetahuan hanya dianggap sah jika bersifat empiris, terukur, dapat diamati melalui indera, metafisika, atau hal-hal gaib tidak masuk dalam kajian ilmiah karena tidak bisa diuji secara objektif. Pandangan ini melahirkan positivisme yang menekankan ilmu sebagai hasil observasi dan eksperimen. Yang kedua itu pandangan menurut Islam. Pengetahuan mencakup empiris sekaligus transendental, alam gaib, wahyu, dan realitas metafisik seperti Tuhan, malaikat, hari akhir, dan takdir tetap dipandang sebagai kebenaran. Islam tidak membatasi ilmu hanya pada apa yang dapat diindra, tetapi juga pada apa yang dijelaskan wahyu dan diyakini melalui iman. Terus ada metode pengetahuan. Islam itu memandang bahwa pengetahuan dapat diperoleh melalui beragam cara. Tidak hanya dengan membaca teks atau menggunakan akal, tapi juga melalui pengalaman empiris untuk penghayatan batin. Dari pandangan ini lahirlah 3 metode utama pencarian ilmu, yaitu bayani, burhani, dan irfani. Metode bayani itu bertumpu pada teks wahyu, yaitu Al-Quran dan hadis. Ilmu diperoleh melalui penafsiran, istihad, dan kajian ulama, sehingga kebenaran selalu berpijak pada dasar ilahi. Terus yang kedua itu ada burhani, bertumpu pada akal, logika, dan pengalaman empiris. Manusia menggunakan daya pikir metode ilmiah untuk meneliti alam serta menemukan hukum-hukum yang berlaku di dalamnya. Terus yang ketiga ada metode irfani, bertumpu pada intuisi, penyucian jiwa, pengetahuan muncul melalui pendekatan spiritual dengan Allah, sehingga membuka pemahaman batinilah yang tidak bisa dijangkau oleh akal dan pengetahuan semata. Selanjutnya ada hakikat epistemologi pendidikan Islam. Hakikat epistemologi dalam pendidikan Islam itu menegaskan bahwa ilmu berasal dari Allah sebagai karunia yang harus dimanfaatkan dengan benar. Pada Quran surat Al-Alaq ayat 4-5 menyatakan bahwa Allah mengajarkan manusia dengan perantara kalam dan mengajarkan apa yang tidak diketahuinya. Karena itu, ilmu tidak netral, melainkan terkait nilai moral dan spiritual, serta harus digunakan untuk kemaslahatan umat. Pendidikan Islam memandang ilmu sebagai sarana pembentukan insan kamil yang seimbang dalam iman, pengetahuan, dan akhlak. Dapat dijelaskan dalam beberapa aspek. Pertama ada teologis. Jadi teologis itu ilmu adalah anugerah dari Allah, sehingga penggunaannya wajib dipertanggungjawabkan di hadapannya. Terus yang kedua itu ada etis. Ilmu bernilai jika digunakan untuk kebaikan, membangun peradaban dan menjaga kehidupan, bukan untuk merusak atau menindas. Yang ketiga itu ada historis. Perkembangan peradaban Islam membuktikan bahwa ilmu agama dan ilmu sains dapat bersinergi melahirkan kemajuan. Yang keempat ada metodologis. Ilmu diperoleh melalui 3 pendekatan, yaitu bayani, burhani, dan irfani, yang saling melengkapi. Dan yang terakhir itu ada aplikatif. Pendidikan Islam bertujuan membentuk insan kamil, yaitu manusia yang beriman, berilmu, berakhlak, serta mampu mengamalkan ilmunya dalam kehidupan nyata. Selanjutnya ada implikasi epistemologi dalam pendidikan Islam. Epistemologi Islam itu memberikan arah yang jelas bagi pendidikan. Ilmu dipandang bukan sekedar alat teknis, tetapi sebagai sarana untuk membangun iman, akhlak, dan peradaban. Secara konseptual, implikasi epistemologi pendidikan Islam itu dapat dijelaskan ke dalam 4 aspek besar. Yang pertama ada kurikulum, metode pembelajaran, tujuan pendidikan, peran guru, dan peran murid. Nah, untuk kurikulum itu mengintegrasikan ilmu agama dengan pembelajaran yang membentuk karakter, sehingga ilmu itu tidak dipahami secara terpisah dari nilai-nilai Islam. Contohnya itu mengajarkan sains disertai nilai tauhid gitu. Karena ilmu agama itu kan memberikan arah moral pada ilmu umum. Terus yang kedua itu metode pembelajaran, mengombinasikan kajian teks wahyu, pengalaman praktis, dan penghayatan spiritual. Contohnya itu ada praktikum di laboratorium yang dihubungkan dengan tanggung jawab secara etikanya gitu. Karena kan proses pembelajaran itu mengajarkan sikap dan perilaku selain pengetahuan. Terus yang ketiga itu ada tujuan pendidikan, itu membentuk insan kamil yang seimbang antara aspek kognitif, afektif, spiritual. Pendidikan Islam bukan sekadar pengetahuan formal.
Contohnya, siswa itu cerdas akademik sekaligus berakhlak baik karena pendidikan Islam itu menilai ilmu dan moral secara bersamaan. Terus yang kedua itu peran guru menjadi teladan moral sekaligus fasilitator dalam pencarian ilmu. Contohnya guru-guru itu mencontohkan kejujuran dan dalam penelitian. Karena guru itu kan tidak hanya mengajarkan tetapi memberikan contoh nyata. Terus yang terakhir itu ada peran murid. Murid itu aktif dalam belajar, mengembangkan sikap kritis dan kreatif, serta tetap beradab kepada guru. Nah, contohnya siswa itu bertanya dengan sopan dan saat berdiskusi. Karena murid itu belajar aktif tetapi tetap menghormati gurunya. Nah, pendidikan Islam itu kan tidak hanya mencetak orang pintar, tapi juga manusia beriman dan berakhlak. Next. Selanjutnya ada aksiologi. Secara bahasa, istilah aksiologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu aksios yang berarti nilai dan logos yang berarti ilmu atau kajian. Jadi aksiologi dapat dipahami sebagai ilmu tentang nilai. Secara istilah, aksiologi adalah cabang filsafat yang membahas manfaat, tujuan, dan arah penggunaan ilmu pengetahuan. Dalam konteks pendidikan, aksiologi itu memastikan bahwa ilmu tidak berdiri netral, tetapi selalu terkait dengan etika, estetika, dan kehidupan sosial. Dalam pandangan Islam, aksiologi itu memberi penekanan bahwa ilmu harus digunakan sesuai nilai-nilai ilahi, sehingga berfungsi untuk kemaslahatan umat manusia dan pendekatan diri kepada Allah. Menurut Bramel dan dalam Amsal, aksiologi itu terbagi menjadi 3 bagian, yaitu ada moral conduct, artinya itu ilmu memiliki dimensi etika, sehingga harus digunakan sesuai nilai moral, menjunjung tinggi kebaikan, kejujuran, dan tanggung jawab. Terus yang kedua itu ada aesthetic expression, artinya itu ilmu juga berkaitan dengan nilai estetika, yaitu mengandung keindahan, harmoni, dan keteraturan yang bisa menumbuhkan rasa kagum dan apresiasi. Yang ketiga itu ada social political life, artinya ilmu berperan dalam kehidupan sosial dan politik, mengarahkan masyarakat untuk mencapai keadilan, kesejahteraan, dan kemajuan bersama. Terus hubungan aksiologi dengan pendidikan. Aksiologi adalah cabang filsafat yang mempelajari manfaat ilmu pengetahuan, hakikat nilai, serta aspek etika dan estetika. Dalam pendidikan, aksiologi itu menekankan bahwa ilmu tidak hanya untuk pengetahuan, tetapi juga membentuk karakter, moral, dan kesadaran nilai peserta didik. Dasar aksiologi itu pendidikan menegaskan bahwa teori pendidikan bukan sekadar ilmu otonom, tetapi juga landasan bagi proses pembudayaan manusia secara beradab. Terus ada hubungan aksio dengan pendidikan. Nilai-nilai aksiologi menjadi dasar agar pendidikan sains tidak hanya menekankan aspek kognitif, tetapi juga etis, estetis, dan sosial, estetis, sosial, dan religius, sehingga ilmu membawa nyata bagi kehidupan. Terus nilai dalam aksiologi itu pertama ada etika, menekankan penggunaan ilmu secara benar, jujur, dan tanggung jawab. Terus selanjutnya itu ada estetika, artinya itu mengajarkan penggunaan ilmu secara benar. Nilai-nilai dalam aksiologi itu pertama ada etika, menekankan penggunaan ilmu secara benar, jujur, dan bertanggung jawab. Yang kedua ada estetika, mengajarkan penghargaan terhadap keindahan, harmoni, dan keteraturan ciptaan Allah. Terus ada politik sosial, mengarahkan ilmu untuk kesejahteraan masyarakat, membangun keadilan, dan memperkuat kehidupan bersama. Dan yang keempat adalah religius, menegaskan bahwa ilmu adalah jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah dan memperkuat keimanan. Oke, selanjutnya itu ada implikasi aksiologi dalam pendidikan Islam. Proses belajar dalam pendidikan Islam itu tidak hanya menekankan penguasaan ilmu, tetapi juga menanamkan nilai moral, sosial, recorded. Nah, ruang lingkup implikasi aksiologi pendidikan Islam itu yang pertama ada kurikulum, yang integrasikan kehidupan agar
agar ilmu itu tidak dipisahkan dari moral. Contohnya itu ada pelajaran sains yang disertai diskusi, tanggung jawab, menjaga lingkungan. Terus yang kedua ada proses pembelajaran, itu materi dikaitkan dengan persoalan etika, keindahan ciptaan Allah dan tanggung jawab sosial sehingga pembelajaran menjadi bermakna. Yaitu diskusi keadilan sosial dalam pembelajaran PPKN. Terus yang kedua itu peran guru itu bertugas tidak hanya menyampaikan materi, tetapi juga menjadi teladan dalam kejujuran, disiplin, dan sikap religius. Contohnya, guru itu mencontohkan disiplin, jujur, dan sopan. Jadi guru itu tidak hanya menyampaikan materinya saja, tetapi guru itu menjadi teladan dan sikap guru itu harus yang baik-baik agar dicontoh. Terus yang kedua ada peran aktif, kritis, kreatif, serta menjunjung adab dan etika dalam belajar. Ketika siswa itu ingin bertanya atau memberikan ingin bertanya, maka siswa itu harus mempunyai adab dan etikanya. Jadi jangan langsung bertanya aja, tetapi harus minta izin dulu kepada guru atau yang materinya. Terus selanjutnya itu ada evaluasi, menilai tidak hanya aspek kognitif, tapi juga sikap, moral, dan perilaku peserta didik. Contohnya itu penilaian mencakup nilai ujian, partisipasi, dan sikap religius. Terus yang kedua ada tujuan akhir, itu membentuk insan kamil, yaitu manusia yang beriman, bermoral, dan mampu menggunakan ilmunya untuk kemaslahatan masyarakat. Next. Baiklah, selanjutnya itu kesimpulan yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Nah, dari kesimpulan tadi, filsafat pendidikan Islam merupakan landasan penting yang menyatukan ilmu agama dan ilmu umum dengan berpedoman pada Al-Quran dan hadis, serta ditopang dengan akal, pengalaman, dan intuisi. Melalui ontologi, pendidikan Islam menekankan pembentukan Islam kamil yang beriman, berilmu, dan berakhlak mulia. Dari sisi epistemologi, pengetahuan selalu terikat nilai dengan diarahkan untuk ibadah serta kemaslahatan umat. Sementara dari aspek aksiologi, ilmu harus dimanfaatkan untuk kebaikan, membangun masyarakat berkeadilan dan menjaga lingkungan. Dengan demikian, filsafat pendidikan Islam memberi dasar teoritis sekaligus praktis bagi pendidikan agar melahirkan generasi ilmu yang beriman dan bertanggung jawab yang mampu mencapai kebahagiaan dunia serta keselamatan di akhirat. Mungkin ini daftar pustaka yang materi yang kita sampaikan. Mungkin kurang lebihnya kami mohon maaf, mungkin ada kata kesalahan dan kurang tepat yang menyakiti para pendengar materi ini. Kurang lebihnya dari saya, Aulia Fitri. Dan saya Salvita Fitri. Mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.